Nah, jadi, bahasa assembler itu sebenarnya bisa dikatakan bahasa yang mungkin yang Anda akan dapatkan bahasa yang paling sederhana, dari sisi, mesin, gitu. Jadi, bahasa yang sederhana bagi mesin ini mungkin akan menjadi sangat, membingungkan atau sangat, eee, rumit bagi manusia gitu, tapi, berbeda halnya bagi mesin. Jadi, nanti kita, minggu ini kita akan pelajari, tentang tingkatan bahasa, kemudian, sudut pandang mesin terhadap bahasa, dan sudut pandang, manusia terhadap bahasa tersebut. Nah, jadi, di dalam bahasa pemrograman itu jadi ada sekali lagi ada tingkatan dalam, bahasa pemrograman tersebut. Jadi, baik manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan mesin, ataupun mesin dengan mesin, bahasa itu bisa dikatakan sebagai media komunikasi. Kemudian, manusia sendiri itu berintegrasi, dengan, yang tadi saya sebutkan, jadi manusia itu bisa berintegrasi dengan, mesin, tapi manusia juga, dapat berintegrasi dengan, manusia, orang lainnya lah gitu, seperti itu. Nah, eee, bahasa yang baik atau komunikasi yang baik itu terjadi jika kedua belah pihak memahami, apa yang dimaksud dengan sumber informasi dengan penerima informasi, sehingga sekali lagi perlu komunikasi yang baik. Nah, untuk, tingkatan bahasa itu sendiri itu, bisa apa ya, dianalogikan, menjadi, 3. Namun, eee, saya ingin sampaikan bahwa di berbagai literatur itu ada yang membagi tingkatan bahasa itu menjadi dua dua tingkatan. Ada yang bahasa tingkat rendah dan ada yang, bahasa tingkat tinggi. Ini yang, literatur yang mengatakan hanya ada, 2 tingkatan. Nah, di, literatur lain yang saya ambil, tingkatan bahasa itu ada 3, yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Nah, sebagai gambarannya, bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa yang paling mudah dipahami oleh mesin, karena hanya akan terdiri dari bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Sebagai analoginya adalah bahasa, anak-anak. Bahasa anak-anak itu tentu saja kalau misalnya Anda memiliki, adik atau, kerabat yang masih anak-anak, mereka menggunakan bahasa yang sederhana. Contoh misalnya, ketika anak-anak akan atau minta minum, anak itu sebenarnya akan, memberikan isyarat walaupun dengan bahasa. Contohnya, "Mimi," atau "minum" saja. Itu, orang yang menerima informasi tersebut tentu saja akan menerjemahkan. Karena, minum di sini artinya bisa sebenarnya kalau di dalam orang dewasa dengan orang dewasa bisa sangat luas artinya, tapi kalau bagi anak-anak, begitu dia mengatakan minum berarti, bisa diterjemahkan sebagai bahasa yang lengkapnya, artinya, "Mama, saya ingin minum." Seperti itu. Jadi sebenarnya bahasa yang panjang disederhanakan. Nah, disinilah makanya bagi mesin, bahasa yang sederhana itu akan sangat mudah diterjemahkan di dalam, bentuk bahasa mesinnya. Karena hanya ada, kalau sebenarnya bahasa mesin itu, bahasanya hanya nol dan satu. Sehingga perlu ada penerjemahan-penerjemahan, berikutnya. Sehingga sekali lagi bahasa tingkat rendah itu dianalogikan sebagai bahasa anak-anak. Kemudian tingkat menengah, eee, di berbagai literatur itu ada yang memang tidak mengkategorikan sebuah bahasa itu dengan bahasa menengah. Namun sebagai contoh, bahasa tingkat menengah itu adalah bahasa yang akan kita pelajari yaitu bahasa assembler. Nah, di literatur yang hanya menggunakan 2 tingkatan bahasa, yaitu bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat menengah, maka bahasa assembler itu dikategorikan menjadi bahasa tingkat rendah. Sehingga, di dalam literatur tersebut hanya ada 2 tingkatan, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi.
Sehingga yang assembler atau yang tingkat menengah itu seolah-olah disatukan menjadi satu bahasa. Jadi sekali lagi ada yang mengkategorikan bahasa assembler itu adalah bahasa tingkat menengah. Nah, sedangkan contoh bahasa tingkat rendah itu ya bahasa heksa, bahasa biner itu adalah bahasa tingkat menengah karena mesin itu dapat menerjemahkannya secara langsung. Nanti kita akan memberi atau saya akan memberikan contoh bagaimana sih bahasa mesin itu sesederhana apa, itu nanti kita akan, buktikan atau kita akan lihat di minggu depan. Minggu ini kita hanya akan membahas tentang, apa ya, tingkatan bahasa saja, kita hanya sedikit saja, tapi nanti ada, apa ya, semacam tugas bagi Anda untuk, menginstal dan mempersiapkan, software-nya untuk bahasa assembler yang akan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Nah, bahasa tingkat menengah ini, kenapa disebut bahasa pergaulan, karena nanti Anda akan menemukan di dalam bahasa assembler itu bahasa-bahasa yang disingkat. Kalau Anda mungkin sering chatting atau sering, berinteraksi dengan teks anggaplah di bahasa pergaulan Anda sering melakukan, eee singkatan-singkatan di dalam, eee, teksnya atau di dalam komunikasinya sehingga di dalam, sintak atau disebut mnemonik di dalam bahasa assembler itu banyak singkatan-singkatan dari bahasa Inggris yang dijadikan sebagai, sintaknya. Nah, untuk bahasa tingkat tinggi dianalogikan itu seperti bahasa-bahasa yang EYD, baku, bahasa yang resmi. Contoh biasanya bahasa tingkat tinggi ini harus digunakan pada buku-buku yang, jangan sampai orang yang membacanya menjadi salah pengertian, sehingga bahasanya harus baku, harus jelas gitu, mana subjek, predikat, objek, keterangan, sebagainya. Nah, maka di dalam bahasa tingkat tinggi itu disebut, sebagai bahasa-bahasa yang, seperti, bahasa pada buku-buku ilmiah. Nah, bahasa tingkat tinggi ini mungkin Anda sudah sering temukan ya, yang sudah Anda temukan selama ini itu sebenarnya adalah bahasa tingkat tinggi, seperti C, Basic, Pascal, Java dan sebagainya itu merupakan bahasa tingkat tinggi. Nah, ini sudah tadi kita sempat bahas bahwa tingkat mesin itu, bahasa mesin itu adalah bahasa tingkat rendah, assembler itu adalah bahasa tingkat menengah, basic Pascal dan sebagainya itu adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, di dalam, mikroprosesor sendiri itu, bahasa yang kita kirimkan mau di-download ataupun diprogram langsung, itu sebenarnya harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang nantinya dalam, bentuk, perintah-perintah instruksinya itu dalam bentuk biner. Sehingga sekali lagi kalau kita menggunakan bahasa tingkat tinggi, kalau kita menggunakan bahasa assembler, itu perlu adanya penterjemah. Sehingga terjemahan dari bahasa-bahasa tingkat menengah dan tingkat tinggi tersebut akan dimengerti oleh mesin karena sudah nantinya dalam bentuk perintah biner. Jadi sekali lagi mesin sebagaimana canggih pun mereka tidak akan bisa menerjemahkan, mengeksekusi bahasa dalam bahasa tingkat tinggi. Karena sebenarnya bahasa tingkat tinggi yang Anda buat, itu sudah diterjemahkan atau istilah di dalam dunia komputer adalah di-compile. Walaupun sebenarnya yang meng-compile itu adalah komputernya sendiri, sehingga Anda sendiri tidak tahu atau tidak melakukan compile secara langsung karena sebelumnya, sebelum Anda pelajari ini, tentu saja Anda, akan meng-compile-nya secara otomatis oleh komputer itu. Nah, mengapa di dalam apa, di dalam, mata kuliah mikroprosesor ini Anda dipelajari, bahasa assembler yang bahasa menengah, sebenarnya, apalagi bahasa mesin ya, bahasa mesin ini bisa dikatakan, bahasa yang tugasnya sudah bukan lagi tugas manusia. Bahkan bahasa assembler pun nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Walaupun sebenarnya bahasa assembler itu masih dalam bahasa yang belum bahasa tingkat tinggi, masih bahasa tingkat menengah. Tapi sekali lagi mereka harus tetap diterjemahkan dalam kode mesin, ada yang menyebutnya opcode,
Nah, kode mesin tersebut di dalam bahasa, assembler yang akan kita latihan nanti, itu diterjemahkan ke dalam bahasanya hexa. Bahasa hexa di sini tentu saja adalah bahasa yang, bahasa hexa itu sekali lagi kalau saya tidak, apa ya, kalau di kuliah tatap muka saya pasti ajarkan bahwa bahasa hexa itu adalah turunan atau 4 bit dari biner. Hexa itu F itu kan 111, kemudian E itu adalah 1110 sehingga walaupun, sudah E, F, A, O, sorry 0, 1, 2 dan sebagainya, mereka tetaplah bisa dipecah lagi ke dalam biner. Sehingga mesin itu walaupun kita melihatnya bahasa hexa ini adalah sudah ada alfanumeriknya, tapi mesin masih melihat dia sebagai bahasa biner. Jadi sekali lagi, maupun bahasa assembler, apalagi bahasa tingkat tinggi, mereka masih akan diterjemahkan ke dalam mesin, bahasa mesin. Nah, untuk, bahasa assembler yang apa istilahnya, yang dipelajari di kuliah ini, sebenarnya bukan, apa ya, saya tidak mentitik beratkan Anda harus menjadi ahli di bahasa assembler, tapi sebenarnya dengan Anda mempelajari bahasa assembler, itu titik beratnya Anda mengetahui bagaimana, istilahnya kalau di dalam, apa, di dalam pemrograman itu Anda mengenal algoritma. Nah, di dalam pemrograman hardware, Anda dapat lebih memahami algoritma pemrograman hardware jika Anda belajar assembler. Sehingga begini, mungkin di sini juga ada yang, ikut kuliah, microcontroller ya. Kalau nggak salah ada yang ikut kuliah microcontroller dan microprosesor. Nah, di dalam microcontroller yang Anda lakukan pemrograman hardware, tapi dilakukan dengan C. Dengan melakukan pemrograman hardware dengan C, itu algoritma, pemrograman hardware-nya kurang kerasa. Jadi Anda feeling-nya, di dalam pemrograman hardware, feeling-nya kurang dapat jika hanya menggunakan bahasa C untuk pemrograman hardware. Sehingga, kurikulum di, kuliah kita itu menggunakan bahasa assembler agar Anda memiliki, feeling lebih kuat dibanding Anda hanya belajar bahasa hardware dengan menggunakan bahasa C. Nah, di sini ada contoh-contoh, sintak ya, tapi kalau dalam assembler itu disebutnya mnemonik. Sintak-sintak tersebut adalah singkatan. Jadi nanti ada, move itu singkatan dari move, INC singkatan dari increment, SJMP singkatan dari short jump. Nah, kemudian, sebagai contoh aja ya, kenapa bahasa assembler ini ada yang mengatakan, sebagai bahasa tingkat rendah, karena move ini, itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, move itu artinya gerak. Move ini bisa, secara bahasa ya, secara bahasa ini artinya gerak. Tapi, sekali lagi kenapa dia disebut, bahasa yang sederhana, mirip dengan bahasa tingkat rendah, karena gerak di sini itu bisa diartikan banyak. Jadi nanti ketika pemrograman assembler, move itu bisa artinya masukkan, bisa artinya keluarkan, bahkan bisa diartikan geser atau, kayak, timpah. Nah, itu bisa digantikan semuanya dengan kata move. Kemudian yang lain-lainnya sebenarnya, nggak terlalu ya, kayak rotate, rotate-nya bisa left, right, itu artinya memang tidak menjadi, meluas seperti move. Tapi sebagai gambaran juga bahwa di dalam, beberapa sintak atau mnemonik assembler itu memiliki, arti, yang lebih dari satu. Oke, kemudian, bahasa assembler juga, belum sebagai bahasa mesin, maka dia memerlukan compiler atau penterjemah. Nah, sebagai gambaran juga, jika Anda melakukan pemrograman dalam bahasa assembler, kemudian di-compile dalam bahasa mesin, itu ukurannya akan jauh lebih kecil jika Anda melakukan pemrograman C, kemudian di-compile dalam, biner atau dalam bahasa mesin.
Sehingga dengan program yang instruksinya atau hasil dari programnya sama, jika Anda melakukan pemrograman dengan assembler, dibandingkan dengan pemrograman dengan C, itu hasilnya lebih kecil. Karena ukurannya lebih kecil, tentu saja akan menghemat memori, kemudian juga eksekusinya akan lebih cepat. Nah, namun jika Anda melakukan pemrograman assembler, itu pemrogramannya ya bisa lebih rumit untuk beberapa kasus. Jadi kalau untuk operasi matematis itu akan sangat, rumit, kemudian, jumlah barisnya tentu saja akan kalau jumlah barisnya banyak, itu akan menjadi, sulit dipahami, menjadi rumit juga. Kemudian, kalau apa ya, karena banyak keterangan, harus diberi keterangan dan sebagainya, maka program tersebut, eee, sering lebih panjang programnya jika dibanding dengan bahasa tingkat tinggi. Sehingga terkadang di dalam aplikasinya atau di dalam prakteknya, terkadang kita harus memilih ketika saat kapan kita menggunakan bahasa assembler dan kapan kita, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Sekali lagi, kita sekarang sedang bicara pemrograman hardware. Jadi dalam pemrograman hardware, terkadang kita harus memilih aplikasi yang kita akan lakukan atau pemrograman yang akan kita lakukan itu seperti apa, sehingga kita, terkadang harus memutuskan apakah menggunakan bahasa assembler atau menggunakan bahasa, tingkat tinggi. Tapi di dalam, pemrograman mikrokontroler, mikroprosesor, bahasa tingkat tinggi yang sering digunakan adalah C. Walaupun ada yang beberapa yang menggunakan, BASIC, bahkan sekarang yang Raspberry Pi itu menggunakan Python. Namun sekali lagi terkadang, kita harus memilih juga. Kalau sudah rumit memang biasanya kita menggunakan C. Tapi sekali lagi, agar Anda lebih kena, lebih dapat feeling-nya dalam pemrograman hardware, saya sarankan minimal Anda pelajari, di kelas ini tentang bahasa assembler. Oke, sebelum masuk ke tingkat tinggi, saya ingin juga, menginfokan bahwa di dalam bahasa assembler, itu, berbeda dengan bahasa C. Kalau bahasa C itu sintaknya atau mnemoniknya itu bisa sama, setiap, mikrokontroler atau mikroprosesor yang Anda gunakan, bahasa C-nya ya kurang lebih sama, sintaknya kurang lebih sama. Tapi di dalam bahasa assembler, ketika Anda menggunakan ATPR Atmega, ketika Anda menggunakan MCS51, PIC, STM32 dan sebagainya, itu bisa saja, si daripada apa, daripada, mnemoniknya atau sintaknya itu bisa berbeda. Sehingga dengan, dengan perintah yang sama, contoh move, itu bisa berbeda untuk, mikrokontroler atau mikroprosesor lain. Contoh misalnya kalau nggak salah di, yang PIC atau apa, move itu menjadi EMV atau apa itu padahal instruksinya sama. Tapi untuk bahasa tingkat tinggi atau misalnya, C, itu, sintaknya kurang lebihnya sama. Oke, bahasa tingkat tinggi di dunia mikrokontroler memang yang paling sering digunakan adalah C, bahasa C. Tapi sekali lagi bahasa C juga, bahasa tingkat tinggi itu tentu saja memerlukan compiler ketika akan di-download-kan ke dalam hardware-nya. Sehingga, bahasa atau program yang sudah kita buat, itu dapat dimengerti oleh mesin. Karena sekali lagi mesin tidak mengerti yang namanya, alfanumerik, atau dengan bahasa manusia itu mesin tidak mengerti. Mereka mengertinya hanya bahasa mesin, maka diperlukanlah sebuah compiler. Nah, ini yang sudah saya sebut beberapa kali, bahwa tingkat tinggi itu orientasinya adalah manusia. Sehingga semakin tinggi bahasa, itu semakin mudah dimengerti oleh manusia, tetapi sulit dimengerti oleh mesin. Sedangkan untuk bahasa tingkat rendah, itu adalah bahasa yang berorientasi kepada mesin. Gampangnya, kita sulit untuk mengerti bahasa mesin, apalagi bukan kita yang memprogram, tapi bagi mesin,
bahasa tersebut akan sangat mudah dimengerti, sehingga langsung dapat menginterpretasikan apa sih yang dimaksud oleh si programmer tersebut jika menggunakan bahasa mesin. Ya ini gambaran daripada tingkatan, pemrograman di dalam, mikroprosesor. Dari bahasa yang tingkat, tinggi sampai tingkat rendah, itu paling dekat ke hardware adalah bahasa tingkat rendah. Oke, untuk, eee, kuliah kita adalah sistem mikroprosesor. Sistem mikroprosesor itu, ada di dalam microcontroller. Jadi di dalam microcontroller itu terdiri dari CPU, memori, I/O, kemudian dihubungkan dengan bus, sehingga di dalam microcontroller itu ada sistem mikroprosesor. Kemudian yang kita praktekkan di kuliah ini adalah mikroprosesor 8051. Kalau tidak salah ini dari Intel. Mikroprosesor 8051 itu dari Intel. Dalam, melakukan, simulasinya, kita menggunakan jadi kita tidak akan menggunakan hardware-nya, tapi kita menggunakan simulasi. Jadi kita pemrogramannya melakukan simulasi di dalam semuanya di dalam komputer. Jadi, simulasi dalam komputer itu programnya namanya RID51. Nanti saya bagikan, installernya, namun sebelum Anda install, Anda baiknya untuk, melihat atau mencatat atau menyimak daripada instruksi dalam, kuliah hari ini, di mana dalam kuliah hari ini juga saya akan berikan sedikit tips dalam, menginstal program RID51. Nah, di dalam RID51 kita akan, menggunakan bahasa assembler, kemudian, di dalam RID51 juga nanti ada, compiler-nya. Sehingga RID51 juga nanti kita akan melihat bagaimana hasil daripada compiler program yang sudah kita buat dalam bahasa assembler. Nah, namun, kekurangan daripada RID51 ini, itu kita hanya bisa melihat, port saja. Simulasinya kita tidak banyak, bisa membuat istilahnya kita tidak akan membuat aplikasi dalam yang dibuat oleh mikroprosesor. Kita hanya dapat melihat kalau kita kasih input begini, hasilnya seperti apa di dalam pin-pinnya saja. Jadi kita tidak akan misalnya kita ingin bikin kontrol apa di dalam menggunakan mikroprosesor 8051 itu tidak. Kita hanya akan melihat pin daripada, si mikroprosesor yang kita buat itu hasilnya seperti apa. Nah, kemudian software ini sifatnya adalah integrated development environment. Jadi, software tersebut kita dapat mengedit, dapat membuat, sekaligus kita dapat meng-compile program yang sudah kita buat dalam bahasa assembler. Nah, nanti ketika saya, berikan instalannya itu dalam bentuk, kalau nggak salah kalau nggak RAR itu zip. Jadi nanti, Anda ekstrak, nanti setelah ini jadi saya lupa ya yang saya berikan nanti itu RAR apa zip, tapi intinya Anda silakan untuk, eee, apa, di-unzip lah, kemudian nanti hasilnya adalah RID51exe. Kemudian ingat jangan jangan diklik 2 kali, karena, RID51 ini kurang berjalan baik di Windows 7 ke atas. Oke. Jadi, exe yang RID51exe ini Anda klik kanan, kemudian kompatibilitasnya diganti, kepada operating system yang di bawah Windows 7. Sekali lagi ini, materinya udah saya berikan ya, jadi Anda bisa lihat lagi di materi yang sudah saya berikan dan, RID51exe-nya atau, zip-nya nanti saya bagikan di grup. Kemudian, ini seperti ini cara mengganti compatibility-nya ya. Anda bisa lihat lagi di PDF yang udah saya bagikan. Setelah, kompatibilitasnya diganti, kemudian Anda bisa install, kemudian nanti Anda bisa coba dengan,
Setelah diinstal akan coba Regal, pilih read 51 kemudian enter. Nah, setelah sampai di tahap ini, penulisan program sudah dapat dimulai. Nah, ini nanti programnya akan seperti ini. Oke, jadi, hari ini kita sampai di sini aja. Anda selanjutnya adalah yang coba untuk menginstal. Nah, kemudian kalau misalnya nanti masih ada ada masalah, silakan untuk diinformasikan atau ditanyakan di grup. Kadang-kadang juga ketika sudah diinstal, sudah ada read 51, yang siap di-running, itu kadang-kadang file yang siap running-nya itu Anda perlu ganti lagi juga compatibility-nya dan sebagainya. Itu tapi nanti aja, itu biasanya nggak semuanya. Cuman intinya read 51 ini kalau di Windows 7, 8, dan 10 itu kadang-kadang suka ada error dulu di awal, sehingga perlu Anda lakukan compatibility.